Berikut informasi lainnya, pemirsa, mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo akhirnya muncul ke publik dan buka suara tentang kasus ijazah Jokowi. Menurut Paiman, masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Dia juga menolak dikaitkan terlibat dalam kasus ijazahnya Jokowi. Hanya ibaratnya omongan pepesan kosong, ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu. Tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu. Ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini enggak. Karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Jadi tatkala ada tuduhan, ya, tuduhan saya terlibat dan sebagainya. Bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. BA-nya itu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matunina menyebut pernyataan Roy Suryo sebagai omong kosong. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Bukti-bukti yang dibangun ini tidak ada, kosong, nol. Dan saya kasih tahu, ya, bahwa Profesor Paiman ini, Mas Roy, barusan dia bertelepon sama saya. Jadi intinya nanti dia ngomong atau bagaimana. Bang Silver kenal dengan Pak Paiman? Teman baik saya itu. Dia waktu kemarin jadi rektor di Universitas Mustopo. Waktu ada kasus, saya pengacaranya di situ. Saya yang membantu beliau. Dan saya kenal dia dari 2013. Ya. Ini orang yang sangat baik, orang yang sangat sopan dan beretika. Bahkan kadang-kadang kalau ngobrol sama saya itu menangis. Makanya nggak salah, sebagai sahabat itu dia menelpon atau WA Mas Roy. Tidak ada maksud apapun. Karena orang ini orang-orang Jawani banget, Mas Roy, ya, Jawani banget, orang baik banget. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mulai 2029 tidak akan ada lagi 5 kotak suara dalam pemilihan umum. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPR dan DPD. Sementara dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah serta anggota DPRD tingkat provinsi. Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan lokal pada pemilu 2029 nanti. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih presiden dan wakilnya serta anggota DPR dan DPD RI. Sedangkan dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya yang bersamaan dengan memilih anggota DPR di tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya pemilu serentak yang selama ini dikenal 5 kotak suara mulai 2009 tidak akan berlaku lagi. Selain itu, MK juga memutuskan pemilu lokal dilaksanakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD RI atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden. MK menilai waktu penyelenggaraan pemilu yang terlalu berdekatan menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. MK juga mempertimbangkan kejenuhan yang dialami pemilih yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai penggugat uji materi Undang-Undang Pemilu menyambut baik putusan MK. Perludem menilai putusan MK dapat menjawab kerumitan penyelenggaraan pemilu seperti beban kerja yang terlalu tinggi bagi penyelenggara pemilu. MK mengamini bahwa pemilu serentak 5 kotak itu ternyata punya problem yang sangat serius terhadap pemilih. Pemilih sangat kebingungan dengan 5 surat suara dan ada kejenuhan pemilih, apalagi bersamaan pula dengan jadwal dan waktu penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama. Dengan keputusan MK ini selain dapat meningkatkan kualitas pemilu, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga memberikan waktu kepada partai politik untuk menyiapkan para kader terbaiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR telah menerima daftar inventaris masalah dari pemerintah terkait RUU KUHP. Meski demikian, RUU KUHP ini mendapat sorotan tajam dari para pakar hukum dan peneliti. Setelah menerima daftar inventaris masalah atau DIM dari pemerintah, DPR memastikan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP akan dimulai dalam masa sidang ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut partisipasi publik dalam penyusunan RUU ini sudah cukup terwakili, baik saat penyusunan DIM oleh pemerintah maupun dalam pembahasan awal di DPR. Pembahasan selanjutnya akan menjadi tugas Komisi 3 DPR mulai pekan depan. Kalau RUU KUHP dalam masa sidang ini kita akan minta kepada komisi terkait bahas karena partisipasi masyarakat baik dalam pemerintah menyusun DIM itu dirasa sudah cukup, kemudian partisipasi publik ketika DPR RI juga kemudian membahas DIM dari DPR juga kita rasa sudah cukup. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang tengah digodok DPR mendapat sorotan tajam dari pakar hukum dan peneliti. Mereka mengingatkan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan antara polisi dan jaksa yang bisa menghambat proses penegakan hukum di lapangan. Itu adalah pada tingkat penyelidikan maupun pada kewenangan penuntut umum. Jadi teman-teman kepolisian kepengen Master of Investigasi itu ada di teman-teman kepolisian dominan. Sedangkan jaksa kepengen juga masuk menjadi Master of Case dengan dominus litisnya. Jadi ini yang nanti akan kita petakan ke depan di RUKHP ini, dari katakanlah ada 6.000 yang daftar inventaris masalah tadi, itu memberikan keseimbangan. Para pakar hukum pun meminta DPR dan pemerintah agar memastikan revisi KUHP berorientasi pada keadilan dan kepentingan publik, bukan tarik-menarik kekuasaan antar lembaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi periksa pemandu wisata pendaki Brazil Juliana Marins yang tewas di Gunung Rinjani. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam.